Dari banyak makanan yang halal, hanya ada sedikit sekali makanan yang haram. Apa itu? Al-maitata, bangkai, wadam, darah, walahmal khinzir, juga daging babi, wama uhilla bihi li ghairillah, dan binatang-binatang yang disembelih tapi tidak menyebut nama Allah. Orang kafir itu tidak mungkin bisa keluar dari kegelapan kafir menuju terangnya Islam tanpa menyebut nama Allah. Maka kalau ada yang mempertanyakan, wirid kok cuman Allah, 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 itu nggak paham, nggak ada kalimatnya. Ini orang termasuk yang tidak memahami kemuliaan lafdzul jalalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Saat ini kita masuk pada pengajian ayat 172 dan 173 surat Al-Baqarah yang akan dibacakan oleh dua santri putri SMA. Ada riwayat yang menyatakan seperti ini hadis. Afdalul dzikri Al-Quran wa afdalu ma fil Quran la ilaha illallah wa afdalu la ilaha illallah Allah. Zikir yang paling utama itu adalah Al-Quran, dan kalimat yang ada di Al-Quran yang paling utama itu adalah lafaz la ilaha illallah. Lafaz la ilaha illallah yang paling utama itu adalah Allah. Jadi lafaz atau kata yang paling mulia di seluruh alam semesta ini adalah lafaz Allah. Kalau kalian menyebut lafaz Allah dengan kalimat atau nada seperti tadi untuk ngomentarin orang yang ngaji, dua kalian itu sudah berhasil mengikut setan, berhasil kalian ikuti. Mencemooh yang ngaji dan mencemooh dengan menggunakan lafaz yang paling mulia, bahkan yang paling sakral. Kalau niatan kalian Allah betul-betul supaya khudur hati, bagus. Paham semuanya? Santri putra paham? Santri putri paham? Hati-hati nak, hati-hati, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Saya tidak melarang kalian mengomentari ada yang ngaji Allah dengan harapan lafaz Allah itu bisa menghujam di hati, dan apa yang kita dengarkan itu betul-betul menjadi satu keberkahan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma. Kalau ayat sebelumnya itu penegasannya untuk seluruh umat manusia. Nah sekarang lebih spesifik lagi khusus yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian min thayyibat. Lihat, kalau untuk manusia semuanya ada penegasan kalimat atau kata halal. Makanlah yang halal. Tapi untuk yang mukmin, makanan halalnya nggak usah disebut lagi istilah halal. Seorang mukmin sudah wajib memastikan yang dimakan itu halal dan didapatkan dengan cara yang baik. Hanya di sini dikatakan
Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Setelah itu waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Setelah makan makanan yang baik dengan cara yang baik, jangan lupa bersyukur. Ini untuk mukmin. Kalau ayat sebelumnya seluruh umat manusia gak ada perintah untuk bersyukur. Pokoknya makan yang baik, yang halal, kemudian didapat dengan cara yang baik. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Allah itu, lihat, ini namanya kalimat innama harrama. Kalau bahasa kita terjemahnya Allah hanya. Jadi ada pembatasnya. Innama sesungguhnya Allah hanya. Kelamatnya gitu. Kenapa? Ini batasan. Dari banyak makanan yang halal, hanya ada sedikit sekali makanan yang haram. Apa itu? Ma'al maitata, bangkai. Waddam, darah. Walahmal khinzir, juga daging babi. Wama uhilla bihi li ghairillah, dan binatang-binatang yang disembelih tapi tidak menyebut nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar, menyebut nama Allah. Lihat, ini satu kedahsyatan juga. Binatang yang disembelih tanpa nyebut nama Allah, lihat, maka otomatis haram. Betapa sucinya, betapa mulianya nama Allah, betapa agungnya lafzul jalalah. Tidak disebut nama Allah jadi bangkai. Orang kafir itu tidak mungkin bisa keluar dari kegelapan kafir menuju terangnya Islam tanpa menyebut nama Allah. Lihat, umpamanya bilang asyhadu alla ilaha illar rahman, asyhadu alla ilaha illar rahim. Yang disebut ar-Rahman atau ar-Rahim atau ar-Razzaq bukan nyebut nama Allah, maka itu bukan syahadat. Belum masuk Islam orang yang belum mengucapkan Allah. Binatang yang disembelih tanpa nyebut nama Allah masih haram, belum halal. Manusia mau keluar dari kegelapan kafir untuk menuju terangnya Islam harus menyebut lafaz Allah. Gak bisa diganti dengan lafaz Ar-Rahman, gak bisa diganti dengan lafaz Ar-Rahim, gak bisa diganti dengan lafaz Al-Latif, Ar-Razzaq namanya. Asyhadu an la ilaha illar Rahman, asyhadu an la ilaha illar Rahim. Gak bisa. Saking mulianya lafzul jalalah Allah. Lafzul jalalah Allah yanubu kullal asma wala yanubuhu ismun min asma'illah. Lafaz Allah itu bisa mewakili semua nama-nama Allah yang lain, semua sifat-sifat Allah. Tapi tidak ada satupun sifat-sifat Allah, asma-asma Allah itu bisa mewakili Allah. Lihat, umpamanya kita mau minta rezeki, ya Razzaq, artinya Tuhan yang maha memberikan rezeki. Kita cukup bisa bilang, ya Allah, harapan kita dalam hatinya mendapatkan rezeki. Atau sifat Allah Al-Fattah, kita mengharap untuk dibukakan pintu hati. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Bisa diganti dengan ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Maka kalau ada yang mempertanyakan wirid kok cuman Allah, 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 itu nggak paham, nggak ada kalimatnya. Ini orang termasuk yang tidak memahami kemuliaan lafdzul jalalah Allah. Sekarang kan di luar ramai itu. Kalangan-kalangan mereka yang tidak suka zikir jemaah, kok ada zikir Allah, Allah, Allah. Itu nggak ada maknanya, harus jelas. Allahu Akbar, atau Allahu Somad, Allahu apa, la ilaha illallah. Nah itu baru lengkap. Sekali lagi, mereka kelompok-kelompok seperti ini tidak memahami kemuliaan lafdzul jalalah Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sekali lagi, binatang saja yang tidak disebutkan nama Allah saat menyembelih jadi bangkai. Maksudnya jadi bangkai apa? Tidak layak dimakan seorang mukmin. Seorang mukmin itu adalah mereka orang-orang khusus. Makanan untuk orang mukmin pun mengandung lafaz Allah. Saking mulianya seorang mukmin, maka makanannya juga mulia. Bukan karena nikmatnya makanan atau mewahnya makanan, tapi makanan utamanya binatang yang disembelih sudah dijamin ada keberkahan lafdzul jalalah Allah. Ini penegasannya. Haula, orang-orang mukmin itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang khusus, di mana Allah sendiri menjagakan bagi mereka makanan-makanan yang baik. Jangan dimakan wahai orang mukmin makanan yang tidak disebut atau binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Jangan dimakan, nggak ada berkahnya. Jangan dimakan daging babi. Kalau Allah sudah menyatakan jangan dimakan, pasti ada sesuatu yang kalau dimakan akan bisa mengandung penyakit dan lain sebagainya. Ternyata di daging babi itu banyak cacing pitanya. Meskipun sudah dimasak, sel-sel cacing pita di dalam daging babi nggak bisa dihilangin. Nah ini Allah menjaga, ini contohnya menjaga. Jangan sembarangan makan seorang mukmin itu. Ini maksudnya. Iddakharallahu lahumut tayyibat. Setelah mendapatkan rezeki, wajib bagi seorang mukmin itu bersyukur. Maksudnya bahwa apa yang dia dapat itu murni karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya hasil usahanya sendiri. Manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang semuanya dimakan. Kalau binatang yang makan sayur-sayuran disebut apa? Kalau binatang yang makan daging, karnivora. Binatang yang makan biji-bijian, herbivora. Nah, manusia semuanya masuk. Daging masuk, sayur-sayuran masuk, buah-buahan masuk, bahkan hatal hasyarat, serangga pun masuk. Maka dikatakan manusia itu satu-satunya makhluk yang semua masuk. Harimau makan daging, tapi coba harimau dikasih buah-buahan, tidak mau. Apalagi contohnya hewan yang makan rumput, sapi, kambing makan rumput. Jangan coba kalian ngasih pizza, tidak mau dia. Kucing makan ikan, kasih duren, nggak mungkin mau. Jadi hanya manusia yang terima apa ada di depan. Ada buah, makan. Di depan ada nasi, di depannya ada pizza, di depannya ada pentol, ada duren,
ada batu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu, manusia adalah makhluk yang memakan semua jenis makanan, kalah hewan. Teruskan. Bagus. Lihat. Yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah kepada umat manusia, kepada kaum mukmin, itu sedikit sekali dibandingkan dengan makanan-makanan yang halal. Contohnya buah-buahan, banyak sekali macam-macam buah-buahan. Binatang, banyak sekali binatang yang boleh dimakan. Khadrawat, sayur-sayuran, hampir semuanya bisa dimakan. Yang dilarang cuma disebutkan ya bangkai, itu darah, apalagi daging babi, dan apa-apa yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Dari sekian banyak makanan itu di Al-Quran dikatakan di sini begini, wa tu'abbiru an hadhil malayin harfu ma, kulu mimma. Emanya di sini meskipun lafadznya barang tapi mengandung makna jutaan makanan boleh untuk dimakan. Innama harrama alaikum, kalimat innama harrama alaikum di sini tufidu hasrat tahrim. Ini menjadi penjelas tentang batasan yang diharamkan. Fi umurin qalilatin, dalam makanan-makanan yang sangat sedikit. Itu. Wa hadza qalilun jiddan min kasirin wa thayyibat al mubah lana. Yang diharamkan sangat-sangat sedikit daripada yang dibolehkan. Ini maksudnya. Ini anak-anakku, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Jazakallah khair.